Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Anggreni dengan NIM C1B025063 dari Prodi Manajemen. Di video kali ini kita akan belajar cara tabulasi data dan melakukan uji rekreasi linear berganda dengan menggunakan software IBM SPSS. Tabulasi data adalah proses menyusun dan mengolah data agar bisa dianalisis secara statistik. Salah satu analisis yang sering digunakan adalah regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel lainnya. Dalam contoh kali ini, kita akan melihat apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Mari kita lihat bersama. Langkah pertama dalam tabulasi data adalah menyiapkan data di SPSS. Di sini kita punya data dengan 15 responden. Ada 3 kolom yaitu promosi. Ini adalah variabel bebas pertama atau X1, lalu harga ini adalah variabel bebas kedua atau X2, lalu keputusan pembelian ini adalah variabel terikat atau Y. Kalau datamu masih ada di Excel, kamu bisa import dulu ke SPSS. Caranya klik File, lalu import data, lalu pilih Excel. Lalu pilih file Excelmu. Setelah data masuk, pastikan tampilannya sudah seperti ini. Data tersusun rapi di data view. Inilah yang disebut tabulasi data. Kemudian data sudah siap untuk kita olah. Setelah tabulasi data selesai, kita mulai proses analisisnya. Klik menu Analisis di menu bar atas, kemudian arahkan ke Regression, lalu pilih Linear. Nanti akan muncul kotak dialog Linear Regression. Di kotak dialog ini, kamu perlu mengatur variabelnya. Pertama, masukkan variabel keputusan pembelian ke kotak dependen, karena ini adalah variabel yang ingin kita prediksi. Kedua, masukkan variabel promosi dan harga ke kotak blok 1 of 1, karena keduanya adalah variabel bebas atau prediktor. Kemudian hasilnya akan terlihat seperti ini. Keputusan pembelian ada di atas sebagai dependen dan promosi serta harga ada di bawah sebagai independen. Sebelum klik OK, kita atur dulu opsi statistiknya. Klik tombol statistik di sebelah kanan, maka akan muncul kotak baru. Di sini pastikan kamu mencentang estimates untuk melihat koefisien regresi, lalu model fit untuk melihat seberapa baik model kita, dan deskriptifes untuk melihat statistik deskriptif seperti mean dan standar deviasi. Setelah itu, klik continue lalu klik OK. Setelah proses tabulasi data dan analisis selesai, SPSS akan otomatis menampilkan hasil di jendela output. Mari kita baca datanya satu persatu. Pertama, tabel deskriptif statistik. Tabel ini menunjukkan gambaran umum dari data yang sudah kita tabulasikan, yaitu nilai rata-rata min, standar deviasi, dan jumlah data dari masing-masing variabel. Keputusan pembelian memiliki rata-rata 4,07, sedangkan promosi dan harga masing-masing 3,93 dari 15 responden. Kedua, tabel correlation. Tabel ini menunjukkan hubungan atau keterkaitan antar variabel dalam tabulasi data kita. Perlu diketahui, hubungan satu variabel dengan dirinya sendiri selalu bernilai 1. Itu normal dan wajar. Sekarang lihat hubungan antar variabel yang berbeda. Nilai korelasi antar keputusan pembelian dan promosi adalah 0,903. Karena nilainya di atas 0,5, ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif. Sedangkan korelasi keputusan pembelian dengan harga adalah 0,567. Ini juga positif dan cukup kuat karena di atas 0,5. Untuk nilai sigma, keduanya di bawah 0,05. Artinya, hubungan kedua variabel ini dengan keputusan pembelian adalah signifikan.
Di bagian bawah tabel ada keterangan warna hijau tua artinya highlight positif dan hijau muda artinya positif. Artinya tidak ada korelasi negatif dalam data ini. Ketiga ada model summary. Di sini ada dua angka penting dari hasil tabulasi data kita. Yang pertama, ada nilai R sama dengan 0,904. Ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama promosi dan harga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan keputusan pembelian. Kedua, nilai R squared 0,817. Ini disebut koefisien terminasi, artinya variabel promosi dan harga secara bersama-sama mampu menjelaskan 81,7% perubahan pada keputusan pembelian. Sisanya 18,3 dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Ini adalah angka yang sangat baik. Keempat ada tabel ANOVA. Ini digunakan untuk uji F atau uji simultan. Lihat nilai F 26,837 dan SIG 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti secara bersama-sama promosi dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Positif artinya semakin tinggi nilai promosi dan harga, maka semakin tinggi pula keputusan pembelian. Kelima, tabel koefisien. Di sini untuk uji T atau uji parsial, itu untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara terpisah. Variabel promosi memiliki nilai SIG 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel harga memiliki nilai SIG 0,730 lebih besar dari 0,05. Artinya harga tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Dari tabel ini juga kita bisa lihat variabel mana yang paling dominan. Lihat nilai koefisien beta. Promosi memiliki nilai beta 0,942, jauh lebih besar dibandingkan harga yang min 0,058. Jadi promosi adalah variabel yang paling berpengaruh dalam model ini. Kita juga bisa tulis persamaan regresinya, Y sama dengan 0,592 ditambah 0,942 X1 dan ditambah min 0,058 X2. Artinya, setiap kenaikan 1 poin pada promosi, keputusan pembelian akan naik sebesar 0,942 poin. Nah, sekarang kita simpulkan hasil dari tabulasi data dan analisis data kita. 1. Variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya, semakin gencar promosi yang dilakukan, maka semakin tinggi kemungkinan konsumen untuk membelinya. Kedua, variabel harga secara parsial tidak berpengaruh signifikan, namun tetap berkontribusi ketika bersama variabel promosi. 3. Secara bersama-sama, promosi dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan kontribusi sebesar 81,7%. Keempat, promosi adalah variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian di data ini. Implikasi praktisnya, jika ingin meningkatkan penjualan, perusahaan sebaiknya fokus pada strategi promosi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Oke, jadi itulah tadi cara lengkap tabulasi data dan membaca hasil uji regresi linear berganda di SPSS. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau kekurangan, tulis di dalam komentar. Mungkin hanya ini, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye.